Selamat datang di Persekutuan Hayat Kristus. Saya mau membagikan pengalaman saya tentang hal berpaling dalam roh sama dalam hal makan. Istilah ini kan udah nggak baru ya. Udah sering kita dengar berpaling dalam roh, makan. Nah, tapi karena sesuatu hal saya itu menjalani makanan saya, ini bukan makan jasmani ya, makan rohani, itu serasa rutinitas, tanggung jawab. Dan saat itu Tuhan membukakan bahwa ini nggak benar gitu. Jadi gambarannya itu seperti kayak anak sekolah yang mau berangkat nih ya, pagi-pagi pastikan persiapan segala sesuatu, terus anak itu kan dinasehati orang tua. Kamu makan ya, sedikit gak apa-apa, yang penting makan, supaya perutnya gak kosong. Jadi dia makan nih. Nah di saat-saat dia makan itu kan kadang terburu-buru juga, mengingat waktunya udah jam segini, dia harus buru-buru. Jadi makannya itu gak nikmat gitu. Dia memang makan, perutnya terisi, tapi tidak kurang menikmati gitu. Jadi dia tetap makan dan dia melanjutkan aktivitas. Nah pada saat jam istirahat sekolah, ada anak yang makan lagi, menikmati bekal makanan yang dibawa, tapi ada anak yang menikmati makan tapi nggak habis gitu. Masih ada sisa bekalnya, karena dia juga terasa buru-buru, karena entah dia karena mau main, entah karena dia mau melakukan hal yang lain gitu. Jadi masih ada sisa makanannya. Tapi ada anak juga yang sama sekali nggak makan, walaupun jam istirahat, yang sudah dinasihati orang tuanya, makan ya nanti ya, bekalnya ya. Nah, tapi ada anak juga yang sama sekali nggak makan tuh bekal, sampai dibawa pulang lagi ke rumah. Nah, dari sini saya disadari Tuhan, saya diterangi Tuhan. Saya harus lebih berpaling ke dalam roh, saya terus belajar, karena ini adalah proses yang harus dijalani setiap hari. Dan saya terus belajar. Dan saya diingatkan khotbah Det yang awal Agustus itu tentang jalan menikmati Kristus. Jadi di bagian terakhir itu ada beberapa poin yang menerangi saya, dan kata-kata itu saya simpan di satu file tertentu. Jadi sewaktu-waktu saya bisa baca, saya bisa buka. Di situ tulis panggilan tertinggi kita itu bukan menyembah tapi makan. Saat kita makan, ini inti yang saya dapat ya, mungkin kata-katanya nggak persis. Saat kita makan itu jangan mengurus hal-hal yang lain, karena nanti kita menikmati makanan itu jadi terbatas, begitu. Terus panggilan tertinggi kita kan itu kan makan dan menikmati Kristus. Jadi hal yang harus kita pelajari dalam menikmati Kristus adalah membuka diri sedalam-dalamnya. Jadi kita harus menikmati Kristus, bukan menikmati urapan, bukan mengejar berkat, bukan mengejar mujizat, dan bukan mengejar yang lain, dan bukan mengejar lagu-lagu penyembahan, tapi kita mau menikmati Kristus aja. Nah dari situ saya bersyukur Roh Kudus terus menuntun saya, menerangi saya, sehingga saya segera berbenah diri. Terus ada satu kalimat lagi, kita itu harus menyadari Tuhan sebagai makanan, minuman, sebagai nafas, sebagai udara. Begitu membaca itu aja, saya udah rasa tenang, saya udah rasa seger. Amen. Kesegaran yang gak saya dapati dimanapun, hanya dengan membaca ulang kata-kata kalimat di yang file khotbah yang di-share itu, saya udah rasa damai sejahtera. Saya bersyukur untuk Roh Kudus yang terus menuntun saya. Amen. Oh, haleluya Yesus. Saat ini saya mau mengajak kita semua menikmati Kristus. Haleluya. Bukan menikmati lagu penyembahan, Haleluya. tapi menikmati Kristus saja. Oh, Tuhan Yesus. Biar kita semua membuka diri sedalam-dalamnya, supaya hayat Kristus memenuhi kita saja. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus,
Oh, Yesus. Kami datang kepadamu, membuka diri kami sedalam-dalamnya Amin, amin. untuk menikmati Engkau Tuhan. Amin. Bukan menikmati berkat, Amin. bukan menikmati urapan, Amin. bukan menikmati mujizat, Amin. tapi hanya menikmati Engkau ya Yesus. Amin, amin, amin. Engkaulah sumber air kehidupan kami, Amin. yang menguatkan kami, yang menyegarkan Amin. kami, Amin. yang memuaskan kami Tuhan. Amin. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yes Lord. Yang selalu memancar di hati.
luar biasa Engkau ya Tuhan. Saudara, dalam pelatihan menjadi orang Kristen yang normal, di situ ada satu statement yang mengatakan, kalau kita membaca Alkitab belum menemukan Kristus di dalamnya, itu seperti kita belum membaca Alkitab. Pikiran saya langsung berkata, loh kok bisa? Saya sedang membaca kitab Mazmur dan saya mendapati setiap kali saya baca, oh ini Daud, oh ini Musa, oh ini kadang ada Yesus, oh ini saya. Tapi saya tidak bisa menemukan Kristus secara utuh di dalamnya. Sebab Alkitab kita itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari penciptaan sampai nanti perampungan Yerusalem baru, itu semua mengenai Kristus. Lalu keesokan harinya saya langsung praktekkan. Tuhan, saya mau menemukan Engkau Tuhan saat saya membaca Alkitab. Amen. Lalu saya baca kembali kitab Mazmur yang selanjutnya saya sedang baca itu. Dan saya baca. Tapi saya belum menemukan Kristus. Tapi keesokan harinya saya coba lagi. Saya baca lagi kitab Mazmur selanjutnya. Saya baca. Tiba-tiba di situ saya bisa mendapatkan Kristus di dalam semua ayat-ayat yang saya baca. Itu seperti timbul Kristus di dalamnya. Setiap kata apapun, setiap ayat apapun yang berbicara, itu seperti nampak Kristus yang saya baca. Seperti kitab Mazmur pasal 42 ayat 2. Di situ mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Lalu di situ saya langsung mendapatkan Kristus di dalam ayat itu. Seakan-akan Kristus langsung berkata kepada saya, engkau harus mempunyai kerinduan seperti ini. Engkau harus mempunyai kehausan seperti ini. Kerinduan yang sangat begitu, yang sampai sedemikian, sampai ke jiwa, menyentuh kepada jiwamu. Saya mendapatkan Kristus di situ yang terus berkata-kata kepada saya, sampai jiwamu bisa menyentuh aku. Semua unsur-unsur dalam hidupmu, rohmu, jiwamu, tubuhmu, sampai menyentuh aku. Kerinduanmu seperti rusa yang merindukan air. Kalau dia tidak menemukan air, dia mati. Saudara, kalau saya tidak bisa menemukan Kristus, saya akan mati. Sebulan saya tidak menemukan Kristus, saya mati. Seminggu saya tidak menemukan Kristus, saya pun mati. Bahkan sehari pun saya tidak menemukan Kristus, saya akan mati. Saudara, demikian juga kita semua di sini. Bahkan semenit, bahkan sedetik pun, kalau kita tidak menemukan Kristus di dalam setiap Alkitab yang kita baca, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap area apapun di dalam hidup kita, temukan dia, dapatkan dia. Kalau kita tidak sampai bisa menemukan dia, mendapatkan dia, sampai dia di jiwa kita ini tidak bisa menyentuh dia, terus melatih diri, sampai seluruh rohmu, jiwamu, tubuhmu, sampai bisa menyentuh dia dan mendapatkan dia. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan dia, engkau pasti mati. Itu pasti mati. Entah kapanpun, lambat laun, engkau pasti mati. Tetapi apabila engkau mendapatkan Kristus, Haleluya. jiwamu akan hidup. Haleluya. Rohmu akan berkobar-kobar selalu kepada dia. Tubuhmu akan selalu merindukan dia. Yes. Seperti sungai yang merindukan air. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau.
Ya, Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami. Yesus. Tanpa Engkau kami mati Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Kami perlu Engkau Kristus masuk di dalam hidupku, mengalir di dalam hidupku, mengalir di antara kami semuanya Tuhan. Masuklah ke dalam hidup kami. Kami undang Engkau untuk masuk ke dalam hidup kami, menembus sampai ke jiwa kami, menembus sampai ke tubuh kami. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Ralabaya Shanda Rakabaya Labayasti. Oh, Rialabakara Labaya Shanda Rabaya Sade. Dia selalu ada untukmu saudara. Dia selalu membuka dirinya untuk kita. Dia selalu ingin ditemukan oleh kita. Tapi pernahkah kita berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan Dia? Pernahkah kita terus berusaha untuk menjamah Dia sampai jiwa kita tunduk kepada Dia, tubuh kita tunduk kepada Dia, dan roh kita juga tunduk kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kepada Dia, seperti rusaimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu.
kami. Amin. Engkaulah perisai kami, Amin. Tuhan. Oh, kami tidak akan jatuh selama Engkau ada bersama dengan kami, Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Haleluya. Engkau telah mendengar seruan kami, Tuhan. Apabila kami sedang ada di dalam masalah, kami berseru kepadamu, Tuhan. Apabila kami sedang merasakan kemenangan, kami berseru kepadamu, Tuhan. Apabila kami sedang sedih, kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Dalam setiap apapun, ya Tuhan, kami senantiasa mau menyerukan namamu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Engkau segalanya bagi kami, Yesus. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Hidup kami tidak ada untuk yang lainnya lagi. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah bagi namamu, ya Tuhan. Terpujilah bagi namamu, ya Sang Raja. Terimalah sembah dan pujian kami. Kami panjatkan hanya di dalam namamu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.